Ingat yang pertama kali dibakar pada hari kiamat itu bukan perampok, bukan pencuri, bukan pezina, bukan pemerkosa, tapi siapa? Alim, orang yang berilmu, orang yang hafal Quran, gara-gara salah niat. Beliau mengatakan, "Tsumma inni musika ya talibal ilmi." Kemudian sesungguhnya aku memberikan wasiat kepadamu wahai penuntut ilmu. Dengan apa wasiatnya? Bi ikhlasin niyati fi talabihi. Mengikhlaskan niat ketika menuntut ilmu. Kita ini temanya sekarang berlibur sambil ngaji. Ya, kita punya niat ngajak anak-anak liburan, ngajak anak-anak berenang, bermain, ini dan itu. Tapi kita punya niat menuntut ilmu. Maka tolong ikhlaskan niat kita. Ingat yang pertama kali dibakar pada hari kiamat itu bukan perampok, bukan pencuri, bukan pezina, bukan pemerkosa, tapi siapa? Alim, orang yang berilmu, orang yang hafal Quran, gara-gara salah niat. Maka innamal a'malu binniyat. Maka beliau memberikan wasiat yang pertama untuk mengikhlaskan niat ketika menuntut ilmu. Kemudian yang wasiat yang kedua, wa ijhadin nafsi 'alal amali bimujibihi. Memaksa. Beliau mewasiatkan engkau paksa jiwamu untuk mengamalkan ilmu yang kau pelajari. Kita ini sukanya santai jemaah. Dan Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Enggak ada yang memerintahkan kepada kebaikan. Kalau kita menuruti kemauan jiwa kita, dia selalu kepada yang buruk-buruk. Maunya yang santai-santai, yang enak-enak. Makanya seharusnya kursi untuk menuntut ilmu itu enggak ada senderannya. Bangku, tahu kayak bangku di warung itu jemaah. Anak sampai ngomong sama mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa itu dengarkan ustadznya lagi memberikan materi sambil gini. Ya Allah, karena pakai meja kan jemaah. Anak sampai ngomong, nanti anak sandarannya anak hilangkan, mejanya anak hilangkan. Pegang sudah gitu. Karena maunya kita santai jemaah. Dan maunya orang itu duduk di soft terakhir. Antum lihat. Soft pertama kosong, memang tidak boleh duduk di depan. Nah, usahakan ketika hadir duduk di soft pertama. Kita tahu ilmunya. Sebaik-baiknya soft lelaki di mana? Yang pertama. Seburuk-buruknya soft lelaki yang paling akhir gitu kan. Maka hendaklah kita mempelajari ilmu lalu memaksa, dipaksa aja, nggak bisa kalau nggak dipaksa. Memaksa untuk mengamalkan. Apa yang kita ketahui? Kita ketahui fadilah sholat malam. Tahu kita fadilah sholat malam. Dengarkan ustadz menyampaikan itu. Coba bermuhasabah. Sudah saya amalkan belum? Sebagian kita karena pinter. Kan cuma sunnah ustadz. Bukan diamalkan, malah mencari dalih untuk meninggalkan. Kan cuma sunnah. Puasa Senin Kemis. Siapa di antara kita yang tahu dengan fadilahnya lalu memaksa anak mau puasa Senin Kemis? Membaca Al-Quran, kita tahu dengan fadilahnya membaca Al-Quran. Siapa yang kemudian dia mengilzamkan kepada dirinya bahwasanya aku tiap bulan hatam sekali. Tahu dengan manfaat membaca Al-Quran sama artinya. Siapa yang membaca Al-Quran sama artinya? Subhanallah jemaah. Anak ketemu sama sahib ya, Masya Allah alaih. Dia ikut safar sama anak. Dia lihat anak di pesawat kosong, anak baca Quran pakai handphone. Dia tanya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz baca Quran pakai handphone, nggak usah wudhu Ustaz, kata dia. Nggak apa-apa dong Bang. Kalau pegang mushaf memang lebih diutamakan, bahkan sebagian ulama mewajibkan berwudhu. Tapi kalau pegang handphone nggak harus kita baca Quran. Subhanallah. Sebulan kemudian dia WA Ustaz. Ustaz jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah sekarang bisa hatam sebulan 2 kali. Karena kalau pakai handphone dia nggak harus wudhu gitu loh. Kan kita kadang kala batal wudhu, aduh males gitu loh. Sehingga dia mengatakan ana di mana-mana sekarang Ustaz nunggu mana ana baca Quran.
Yang selama ini dia pikir harus pegang mushaf gitu loh. Dan kalau bicara mushaf, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan mushaf itu sendiri. Maka orang ini langsung mengamalkan. Dan bisa mampu kita mengamalkan itu. Tapi malas. Makanya tiap pagi dan petang, di antara zikir pagi itu, Robbi inni a'udzubika minal kasali. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Di antara doa Nabi juga, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan dari ajiz itu ketidakmampuan dan ketidakmauan. Ini wasiat